semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini, Melda Pakpahan atau MP. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran sejarah. Seperti kita ketahui, mata pelajaran sejarah sangat penting untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP maupun di bangku SMA, baik jurusan IPS maupun jurusan IPA. Bahkan sejarah ini sangat penting di perguruan tinggi. Pada kesempatan ini saya nanti akan menjelaskan tentang sejarah wajib, ya, karena sejarah itu terbagi dua, wajib dan minat. Sejarah wajib biasanya menceritakan tentang sejarah Indonesia, sedangkan minat lebih ke sejarah dunia. Oke, yang pertama adik-adik nanti saya akan jelaskan hakikat ilmu sejarah. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, adik-adik jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share channel kakak supaya nanti kakak lebih semangat lagi untuk membuat video-video tentang sejarah yang lebih menarik lagi, biar kakak lebih semangat lagi dan adik-adik juga bisa mencari pelajaran sejarah dengan mudah. Oke, hakikat ilmu sejarah ini adalah topik yang sangat dasar di dalam sejarah. Kalau adik-adik nanti sudah memahami topik ini, maka topik sejarah berikutnya akan mudah kalian pahami. Jadi jangan sampai ada yang tidak memahami tentang hakikat ilmu sejarah atau dasar ilmu sejarah. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas tentang pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun atau pohon. Pohon yang dimaksud adalah pohon keluarga atau asal-usul, atau silsilah sebagai adanya suatu kejadian, perkembangan tentang suatu peristiwa dalam berkesinambungan. Atau sejarah sama artinya dengan sebuah pohon yang terus berkembang, ya, dari tingkat yang sangat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau ke tingkat yang lebih maju. Oke, nah di sini apa yang dikaji dalam sejarah atau objek kajiannya apa? Objek kajian sejarah itu adalah semua aspek dan bentuk kegiatan manusia di masa lampau, baik secara individual maupun secara komunal, berbentuk fisik ataupun non-fisik. Fokus perhatian sejarah di sini artinya adalah kebudayaan manusia di masa lampau. Kebudayaan manusia itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Masa kini dan masa akan datang bukan kajian sejarah. Kajian sejarah itu adalah masa lampau, tapi sangat erat kaitannya dengan masa kini dan masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita mengenal sejarah itu dari apa? Oke, di sini kakak buat, kita mengenalnya dari ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah itu ada 3, ya, unik, abadi, dan penting. Unik artinya sejarah itu terjadi satu kali, tidak pernah terulang. Peristiwa yang abadi artinya tidak berubah, ya. Sejarah itu tidak pernah berubah, melainkan tetap, ya. Yang ketiga, sejarah itu sangat penting. Ini dapat dijadikan sebagai momentum. Oke, selanjutnya kakak di sini bisa buat bikin cara mengingatnya, yaitu yang warna merah, ya, uap, unik, ya, abadi, dan penting. Oke, ini cara mengingatnya karena ini sering keluar di soal UAS maupun di soal-soal masuk perguruan tinggi. Oke, selanjutnya hakikat dan ruang lingkup sejarah, ya. Hakikat dan ruang lingkup sejarah apa saja? Satu, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa artinya adalah kejadian ini benar-benar ada dan terjadi, ya. Kejadian itu benar-benar ada dan terjadi, ya. Contoh sejarah sebagai peristiwa, contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok, ya, itu adalah sejarah yang benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Yang kedua,
sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah dipandang dari peristiwa-peristiwa masa lampau. Contohnya kisah Kendedes, atau seorang gadis yang cantik yang diperebutkan oleh raja-raja, atau itu adalah istrinya Ken Arok ya, di kerajaan Singosari. Itu contoh kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri. Kenapa dikatakan sejarah itu ilmu? Karena dia memiliki ciri empiris, memiliki objek, memiliki teori, dan memiliki metode. Empiris artinya adalah mempelajari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang benar-benar terjadi. Memiliki objek artinya berasal dari bahasa Latin. Objectus artinya memiliki sasaran atau tujuan. Ya. Objek kajian daripada sejarah itu apa? Ada manusia, ruang, dan waktu. Ya. Jadi objek yang dikajinya itu adalah manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek sejarah, ruang, unsur di mana peristiwa sejarah berlangsung atau terjadi. Waktu merupakan unsur yang membatasi suatu peristiwa sejarah. Nah, itu dia sejarah memiliki objek. Yang ketiga, memiliki teori artinya berisi kumpulan kaidah pokok suatu ilmu. Ya, contohnya teori nasionalisme. Itu termasuk dari teori hakikat sejarah. Yang terakhir adalah memiliki metode atau cara. Sejarah mempunyai metodologi penelitian sendiri yang menjadi patokan tradisi ilmiah yang senantiasa dihayati. Contohnya nanti ada penelitian sejarah atau langkah-langkah penelitian sejarah. Oke, yang terakhir, sejarah sebagai seni. Ya, ini dia ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, di sini yang terakhir, boleh kakak kasih penjelasannya. Sejarah sebagai seni memiliki intuisi, memiliki imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Oke, yang selanjutnya kita akan masuk konsep ilmu sejarah. Oke, ini dia konsep periodisasi. Periodisasi dalam sejarah adalah tingkat perkembangan massa dalam sejarah atau pembabakan massa dalam sejarah. Contohnya kita ambil sejarah Indonesia. Kalau kita buat sejarah Indonesia menjadi sebuah periodisasi, contohnya masa Orde Lama, Orde Baru, ya, dan masa reformasi. Artinya sejarah itu dilakukan pembabakan. Oke, yang kedua, konsep ilmu sejarah adalah konsep kronologi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau dikatakan kronologi itu berarti berurutan, urutan waktu, ya. Oke. Yang ketiga adalah konsep berpikir sinkronik. Sinkronik artinya berpikir sejarah yang meluas dalam ruang. Yang meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Oke, yang terakhir, atau maaf, yang keempat, konsep diakronik. Konsep diakronik adalah, ini kebalikan dari konsep sinkronik. Diakronik berpikir sejarah dengan memanjang berdasarkan waktu, waktunya memanjang, ruangnya menyempit. Waktu memanjang, ruang menyempit. Itu diakronik. Contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu waktunya sangat panjang. Misalnya kakak kasih contoh dari pendudukan Jepang di Indonesia, terjadinya bom Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, tanggal 7 pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI, yang selanjutnya tanggal
9 bom atom di Nagasaki, tanggal 15 peristiwa Rengas Dengklok atau pengasingan Soekarno-Hatta, tanggal 16 itu adalah perumusan teks proklamasi, tanggal 17 adalah pembacaan teks proklamasi. Nah, itu adalah memiliki waktu yang sangat panjang tapi ruang yang sempit. Beda dengan sinkronik, ruangnya luas, waktunya singkat. Contohnya kita buat peristiwa Medan Area, peristiwa Ambarawa, itu ruangnya luas tapi waktunya singkat. Oke, yang terakhir, konsep berpikir kausalitas. Konsep berpikir kausalitas ini adalah adanya hubungan kausal antar peristiwa sejarah. Adanya dalam kajian sejarah ada sebab dan akibat. Kenapa sejarah itu bisa terjadi? Ya, itu disebut dengan konsep berpikir kausalitas. Oke, saya yakin kalian semua paham ya. Ini sangat penting dan ini juga sering ditanyakan di soal-soal UN, UAS ya, masuk kakak UAS, di soal SBMPTN juga ya. Jadi ini sangat penting, silahkan dipahami. Oke, yang selanjutnya, prinsip dasar penelitian sejarah. Prinsip dasar penelitian sejarah, oke, ini juga yang sangat penting. Yang pertama kita lakukan adalah tahapan penelitian sejarah. Ada heuristik, kritik, dan verifikasi atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah mencari sumber sejarah. Kemudian kita verifikasi atau kita kritik. Yang ketiga adalah kita tafsirkan atau diinterpretasi. Dan yang terakhir adalah kita tuliskan ulang atau disebut dengan historiografi. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Kita cari sumber sejarah atau heuristik, lalu kita kritik atau verifikasi, kita tafsirkan atau interpretasi, baru kita tuliskan atau disebut dengan historiografi atau pemaparan sumber sejarah. Oke, prinsip yang kedua adalah historiografi Indonesia. Historiografi itu adalah penulisan ilmu sejarah, penulisan pemaparan. Berarti kalau dikatakan historiografi Indonesia, berarti penulisan sejarah Indonesia. Di sini kakak jelaskan ada 3. Ada historiografi tradisional, ada yang historiografi kolonial, yang ketiga adalah historiografi nasional. Oke, historiografi adalah penulisan. Berarti kalau tradisional itu adalah sebagai karya tulis sejarah yang dibuat pada masa tradisional. Contohnya sejarah Hindu-Buddha, sejarah Islam. Oke, kalau historiografi kolonial berarti penulisan sejarah pada masa kolonial Belanda. Itu dia. Yang ketiga adalah historiografi nasional, berarti itu penulisan sejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Oke, prinsip dasar yang ketiga adalah sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada 2 nanti. Pertama berdasarkan bentuknya. Sumber tertulis. Contohnya sumber tertulis prasasti. Prasasti itu adalah batu bertulis. Contohnya lagi babat, hikayat, surat-surat, laporan ya. Arsip ya, itu termasuk dengan sumber sejarah yang tertulis. Oke, sumber benda contohnya fosil, senjata, perhiasan ya, stupa, foto, patung ya, bangunan-bangunan zaman dulu juga termasuk dari sumber benda. Sumber lisan itu nanti ada 2, ada sejarah lisan dan ada tradisi lisan ya. Oke, yang terakhir adalah sumber rekaman. Rekaman itu berupa baik rekaman kaset audio maupun rekaman kaset video. Itu bisa termasuk sumber sejarah. Oke, berdasarkan asal-usul sumber sejarah, berdasarkan asal-usulnya ada sumber primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu adalah peninggalan yang asli. Contohnya prasasti, candi, dan lain-lain. Sumber sekunder
itu tiruan dari benda asli atau tiruan dari sumber yang primer. Ya, misalnya orang sudah memberikan keterangan tentang sumber yang asli ini, ya, atau tidak menyaksikan secara langsung kejadian. Sedangkan sumber tersier adalah buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan laporan penelitian tanpa penelitian langsung. Misalnya ada orang yang melakukan penelitian sejarah, ya, itu termasuk yang dituliskan dalam buku-buku sejarah, itu namanya sumber tersier. Oke, ini kakak buat cara mengingatnya yang sering keluar ditanya di soal. Ini adalah tahapan penelitian sejarah yang tadi kakak sebutkan: heuristik, mencari, verifikasi, mengkritik, interpretasi, menafsirkan, historiografi, menuliskan ulang. Cara mengingatnya adalah cara cepatnya: have in history, heuristik, verifikasi, in history, interpretasi, dan historiografi. Oke, bisa ya, have in history. Oke, selanjutnya jejak sejarah di Indonesia. Ini dia, ada yang disebut dengan folklore, ya. Folklore itu adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tapi tidak dibukukan, ya. Nanti ada namanya folklore lisan. Itu contohnya ungkapan tradisional seperti peribahasa, boleh ya. Bahasa rakyat seperti bahasa dialek yang berbeda-beda. Oke, boleh puisi, itu adalah lisan yang disampaikan secara lisan. Yang kedua adalah folklore sebagian lisan atau semi lisan. Semi lisan itu bisa contohnya permainan dan hiburan rakyat atau tarian rakyat, itu termasuk sebagian lisan. Kalau yang disebut dengan non lisan, contohnya bangunan, ya, kerajinan tangan, pakaian, obat-obatan tradisional. Oke, itu jejak sejarah yang pertama. Yang kedua adalah mitos. Mitos itu adalah cerita prosa rakyat yang mengandung konsep tentang dongeng suci, kehidupan para dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Contohnya cerita mengenai Dewi Sri, ya, itu termasuk mitos, ya. Baru yang ketiga ada legenda, sebuah cerita rakyat pada masa lampau yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah atau dengan dongeng-dongeng, seperti tentang terbentuknya suatu negeri, danau, misalnya legenda Danau Toba, ya, dan contoh yang lain. Yang terakhir adalah dongeng, cerita pendek yang kolektif, kesusastraan lisan. Dongeng merupakan cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Contohnya dongeng bawang merah bawang putih, si kancil, ya, dan lain-lain. Oke, demikian dulu pemaparan kakak pada kesempatan ini. Semoga adik-adik semuanya paham, mengerti tentang hakikat ilmu sejarah atau dasar-dasar ilmu sejarah. Semoga mata pelajaran ini sangat bermanfaat untuk adik-adik gunakan di pelajaran-pelajaran sekolah. Dan pesan kakak, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kakak supaya kakak bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi yang bisa adik-adik manfaatkan dalam dunia belajar. Terima kasih. Bye-bye.